Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, tanggal 27 Mei 2020, akan dilaksanakan sidang lanjutan yang mengadili perkara pidana tingkat pertama pada perkara pidana nomor 4 pidana berat 2020 Pengadilan Negeri Limbito. Atas nama terdakwa pertama Rahmat Ali alias Dongker, terdakwa 2 Adna Tangguda alias Adna, terdakwa ketiga Yayan Una alias Yayan, dan terdakwa keempat Eko Firdaus alias Bayu segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin peserta sidang. Pada hari ini akan dilaksanakan sidang lanjutan. Untuk itu diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Baik, sebelumnya demi kelancaran persidangan ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, silakan. Penuntut umum, sidang siap dimulai. Siap majelis hakim. Penasihat hukum siap. Siap. Sidang perkara pidana nomor 4 /B_B_2020 Pengadilan Negeri Limbito. Atas nama terdakwa 1 Rahmat Ali alias Dongker alias Tri, terdakwa 2 Adnan Tangguda alias Adnan alias Taylor, terdakwa 3 Yayan Una alias Yayan alias Vicky, dan terdakwa 4 Eko Firdaus alias Bayu alias Ahyar dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum, panggil dan hadapkan terdakwa ke ruang sidang. Siap majelis hakim. Para terdakwa dalam keadaan sehat. Sehat yang mulia. Sehat yang mulia. Siap mengikuti sidang hari ini. Siap yang mulia. Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan akhir oleh majelis hakim. Untuk itu diingatkan kepada saudara penuntut umum, terdakwa maupun penasehat hukum terdakwa untuk memperhatikan putusan yang akan dibacakan. Kami selaku majelis hakim dengan ini menimbang bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan. Menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, para terdakwa dan atau penasehat hukum para terdakwa tidak mengajukan keberatan. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi. Menimbang bahwa terdakwa 3 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya. Menimbang bahwa para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan. Menimbang bahwa di depan persidangan penuntut umum juga telah membacakan surat visum et repertum dengan nomor 048-visum et repertum _IKF_FK_P_8-2019 tertanggal 20 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Elisa Rompas M.Kes.SP.KF selaku dokter ahli forensik pada Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. Kando Manado, pemeriksaan terhadap korban Raikel Hanafi alias Ikal. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka. Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk gabungan, maka majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan ke-1 primer sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUH Pidana Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Pidana. Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 340 KUH Pidana JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah
dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke-1 primer. Menimbang bahwa oleh karena dakwaan ke-1 primer telah terbukti, maka dakwaan ke-1 subsidiar dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara gabungan kumulatif, maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan ketiga primer sebagaimana diatur dalam pasal 353 ayat 1 KUH Pidana. Menimbang bahwa oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi. Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa barang bukti berupa satu bilah pisau badik dengan gagang kayu, satu bilah parang ukuran 47 cm dengan gagang kayu warna hitam yang terukir dengan sarung warna hitam, satu bilah pisau badik dengan gagang kayu warna hitam, satu bilah samurai dengan gagang kayu, satu bilah pisau badik bergagang kayu, bersama sarung yang dililit dengan lakban hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan. Menimbang bahwa barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Sonic warna hitam beserta kuncinya, satu unit motor Beat merah, dan satu unit sepeda motor jenis Matic merek Yamaha Mio warna merah hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara. Menimbang bahwa barang bukti berupa celana pendek jeans, kaos warna merah, jaket warna hitam, dan headset warna putih yang telah disita dalam perkara ini, maka dikembalikan pada yang berhak. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa. Keadaan yang memberatkan: 1. Perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban Raikel Hanafi meninggal dunia yang merupakan tulang punggung keluarga. 2. Para terdakwa menggunakan senjata tajam tanpa hak, keadaan yang meringankan. 3. Para terdakwa belum pernah dihukum. 4. Para terdakwa menyesali perbuatan mereka dan berjanji tidak mengulangi lagi. Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 340 KUH Pidana, JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana, dan pasal 353 ayat 1 KUH Pidana, JO SEMA nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran coronavirus disease atau COVID-19 dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili: 1. Menyatakan terdakwa 1 Rahmat Ali alias Dongkar, terdakwa 2 Adnan Tangguda alias Adnan, terdakwa 3 Yayan Una alias Yayan, terdakwa 4 Eko Firdaus alias Bayu,
tersebut di atas terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer, dan menyatakan terdakwa 1 Rahmat Ali alias Dongker di atas tersebut terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana dalam dakwaan ketiga primer. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 Rahmat Ali alias Dongker. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 tahun dan terdakwa 2 Adnan Tangguda alias Adnan, terdakwa 3 Yayan Una alias Yayan, serta terdakwa 4 Eko Firdaus alias Bayu. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan. 3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masing-masing pidana yang dijatuhkan. 4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1. 1 buah bilah pisau badik dengan gagang kayu, 1 buah bilah parang kayu ukuran 47 cm dengan gagang kayu warna hitam yang terukir dengan sarung warna hitam, 1 bilah pisau badik dengan gagang kayu warna hitam, 1 bilah samurai dengan gagang kayu, 1 bilah pisau badik bergagang kayu bersama sarung yang dililit dengan lakban hitam dimusnahkan. 1 unit sepeda motor Honda Sonic warna hitam bersama kuncinya, 1 unit motor Beat merah, 1 unit sepeda motor jenis Matic merek Yamaha Mio warna merah hitam dirampas untuk negara. Celana pendek jeans, kaos warna merah, jaket warna hitam, headset warna putih dikembalikan kepada para pihak. Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari Jumat, tanggal 8 Mei 2020 oleh kami Ahmad Samuar SH sebagai Hakim Ketua, Ester Siregar SHMH, Muammar Maulis Hadafi SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilakukan secara telekonferensi pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Anggraini Monoarfa SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Dani Rahmawati SHMH sebagai penuntut umum dan para terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukumnya masing-masing. Bagaimana terdakwa siap menerima ganjaran hukum yang diberikan? Diterima Majelis Hakim. Bagaimana penasihat hukum? Iya, Majelis Hakim. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali.